Nama Noel langsung saja dikaitkan dengan Jokowi sesudah OTT KPK karena rekam jejaknya sebagai pendiri Joman atau Jokowi Mania, organisasi relawan yang pernah didirikannya. Drama dengan iringan orkestra yang sama memainkan lagu lama yang berulang, dengan tekanan beberapa kali dan semangat dan luapan penuh kebencian. Emmanuel Ebenezer memang pendiri Jokowi Mania, komunitas yang berkontribusi signifikan dalam kemenangan Jokowi JK pada tahun 2014. Namun, kerjasama mereka hanya berlangsung hingga 2019. Dia sudah lama meninggalkan brand Jokowi. Setelah itu, dia beralih menjadi pendukung Ganjar Pranowo 2020 hingga 2023 dengan mendirikan Ganjar Mania. Sebelumnya, dia pendukung Ahok Mania dan perang melawan kelompok 212. Ketika Prabowo telah menetapkan Gibran sebagai wakilnya dan melanjut ke Pilpres 2024, Noel pun pindah ke Prabowo dan mendirikan Prabowo Mania. Ada lompatan aktivitas Noel yang sengaja diabaikan, yaitu ketika Noel dengan sengaja menemui Munarman dan Rizik Syihab, pendiri dan orang penting FPI yang telah dibubarkan di era Jokowi. Kemudian, Noel juga membela Abraham Samad dan menunjukkan solidaritas pada Samad yang sedang mempersoalkan ijazah Jokowi. Jika dia masih orang Jokowi, hampir mustahil Noel menemui mereka semua, nama-nama yang antipati pada Jokowi. Artinya, Noel sudah di luar jangkauan Jokowi. Dia asyik dengan agendanya sendiri. Garis politik Noel adalah garis transaksional. Perjuangan politiknya dari Jokowi Mania ke Ahok Mania dan ke Ganjar Mania, lalu ke Prabowo Mania, hingga masuk Gerindra, menunjukkan dia adalah wira swasta politik yang menjual kemampuan mobilisasi massa untuk mengusung tokoh lalu mendapatkan jabatan, terlepas dari siapapun capresnya. Dengan sepak terjangnya itu, jelas Noel merupakan petualang yang bergiat di panggung politik, praktis dalam rangka mencari posisi dan konsesi. Noel pun mendapat imbalannya dengan jabatan Komisaris PT Pengembangan Daerah Industri Persero, sebuah BUMN. Lalu dilantik menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja yang kini menjadi sumber masalahnya dengan KPK. Kasus Noel adalah kasus korupsi dan politik transaksional murni. Ini adalah cerminan dari budaya balas jasa dan bagi-bagi jabatan yang masih menjadi kanker dalam politik Indonesia, terlepas dari siapa yang berkuasa. Emmanuel Ebenezer adalah cermin dari politik kita yang sakit dan busuk. Identitas dijual, dukungan dialihkan, semua demi kursi, jabatan, tunjangan, tantim, dan papan nama di atas meja kerjanya. Mengurai penangkapan Noel oleh KPK dan mengaitkan dengan Jokowi merupakan logika yang dipaksakan. Ada kesenjangan pihak yang anti Jokowi membangun narasi dari musuh politik pemerintah, terutama oposisi, dengan menarik garis lurus Noel Joman, Jokowi KPK. Narasi yang disebarkan kini adalah Noel adalah relawan yang dititipkan kepada Prabowo dan kini dihabisi di era Prabowo dengan tuduhan melakukan pemerasan. Pada hari ini, siapapun presidennya tak membenarkan menyusahkan pengusaha dan tenaga kerja. Notabene rakyat jelata di tengah masalah besarnya pengangguran. Apalagi Gibran menghadapi tagihan 19 juta lapangan kerja. Publik seharusnya fokus pada kinerja KPK dan mendukung lembaga anti rasuah ini kembali kepada marwahnya, bekerja secara independen, membersihkan negara dari koruptor tanpa peduli dari kubu manapun koruptor itu berasal. Strategi menyeret Jokowi dalam berbagai kasus untuk merendahkan Jokowi sejauh merupakan cara paling efektif untuk menetralisir pengaruhnya di pemerintahan Prabowo. Para politisi dan aktivis dengan buzzernya terus-menerus mendelegitimasi dan merendahkannya. Setiap kali ada skandal yang bisa dikaitkan, betapapun lemahnya kaitan itu akan digunakan untuk mengikis popularitasnya di mata publik, menggambarkan bahwa seluruh era pemerintahannya penuh dengan koruptor. Nama Jokowi telah menjadi bagai hantu bagi para elit yang merasa terancam. Setiap isu langsung dikaitkannya. Hal itu menunjukkan betapa dalamnya luka politik yang ditinggalkan oleh pertarungan elektoral yang sangat sengit dan polarisasi yang masih belum sembuh.
Menjadikan Jokowi sebagai dalang atau korban dalam kasus ini adalah pengalihan isu yang sangat licik. Ini mengalihkan perhatian publik dari substansi masalah, yaitu praktik jual beli dukungan dan jabatan yang merajalela. Yang perlu diwaspadai bukanlah hantu Jokowi, tetapi sistem politik yang memungkinkan orang seperti Noel Ebenezer berpindah haluan seenaknya hanya untuk mencari rente dan jabatan. Mereka tidak takut pada Jokowi yang nyata, tetapi pada Jokowi yang ada di dalam bayangan mereka sendiri, sebuah simbol pengaruh yang mereka ciptakan sendiri, namun tidak mampu mereka kendalikan.